Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Arina Widya Murni. Sore ini ya, kalau minggu lalu kita tidak ada live karena merayakan Idul Adha ya. Waalaikumsalam, sudah bergabung. Ini namanya Zanggut Metra ya. Sarah juga ada bergabung. Terima kasih sudah setia mengikuti kegiatan saya di Instagram. Dr. Hani juga ya, dan ada Deyan juga nih kayaknya sudah gabung. Kali ini saya mengangkat topik tentang hiperventilasi sindrom ya. Mungkin sebagian dari kita sudah pernah mendengar apa itu hiperventilasi sindrom ya. Seperti kita ketahui, sindrom itu kumpulan gejala ya. Kali ini gejalanya terjadi di pernafasan. Jadi hiperventilasi sindrom itu adalah suatu kondisi di mana kita bernafas dengan berlebihan ya. Berlebihan, menghirup dan melepaskannya itu secara berlebihan. Kalau dilihat dia bernafas sesak dan cepat dan dangkal ya. Jadi paling banyak memang karena pengaruh serangan panik atau cemas yang berlebihan ya. Mungkin ada di antara kita yang pernah merasakan bahwa ketika ada sesuatu kemudian kita panik karenanya, nafas kita menjadi tersengal-sengal ya, pendek dan cepat. Nah, kalau itu berjalan cukup lama, ada efek lanjutannya tuh ya. Akhirnya terjadi kondisi di mana kadar karbon dioksida, kalau masih ingat pelajaran ya di sekolah menengah ya, kita menghirup oksigen, kemudian ada proses pernafasan di paru-paru kita, kemudian kita mengeluarkan karbon dioksida. Nah, itu ada nilai normalnya. Nah, pada kondisi kita hiperventilasi, maka kadar karbon dioksida dalam darah kita berkurang. Nah, hal ini ternyata berefek ya, berefek juga ke tubuh kita ya. Nanti akan terjadi sampai kelihatan pas orang yang mengalami hiperventilasi itu bisa malah penurunan kesadaran ya. Malah ada yang sampai gangguan elektrolit ya, hipokalemi berat ya. Kemudian bisa kadar CO2 yang turun itu hipokapnia namanya. Akhirnya dia butuh alat bantu nafas. Jadinya serius ya. Ada kasus yang sampai ke IGD, ada pasien-pasien kita yang sampai ke IGD kemudian mengalami kondisi asidosis respiratorik, lalu akhirnya dirawat di ICU ya, sampai akhirnya pulih. Nah, kadang-kadang problemnya ternyata adalah karena serangan cemas yang berlebihan ya, serangan panik gitu. Nah, jadi bisa terjadi karena penyakit organik, ada masalah di paru-paru, tapi sebagian besar memang karena serangan panik ya. Nanti kalau ada yang mau sharing atau mau bertanya langsung silahkan ya, kasih tanda supaya saya bisa membuka linknya, kita bisa ngobrol bareng ya. Silahkan, jangan ragu-ragu ya, jangan sungkan. Nah, tentu saja menjadi emergensi. Nah, untuk bidang penyakit dalam khusus untuk sebagian psikosomatik, hiperventilasi sindrom adalah kondisi yang emergensi, gawat darurat ya, karena kita harus segera bantu pasiennya, kita harus kembali normalkan, bantu pernafasannya ya, karena dia tidak bisa lagi bernafas seperti biasa ya, sudah terjebak dalam kondisi seperti itu, maka kita harus bantu ya. Kalau seandainya kita adalah orang yang sering mengalami kecemasan ya, yang serangan panik terutama, kita masih ingat gimana ciri khas dari serangan panik ya, rasa cemas yang berlebihan, kemudian sempit atau sesak bernafas ya, kemudian berdebar-debar, keringat dingin ya, kesemutan. Nanti biasanya pasien dengan serangan panik itu akan merasakan nafas yang cepat dan dangkal, kemudian disertai dengan kesemutan yang menjalar bisa sampai ke muka ya, sampai bibir ya, wajah, dan kemudian seluruh tubuh. Itu yang semakin memicu cemas. Nah, jadi ini pula yang susahnya kita kadang ya. Kita panik karena satu hal, karena pemikiran negatif kita lagi banyak, kita panik, terus ada reaksi di tubuh kita, serangan panik itu memunculkan reaksi-reaksi yang cenderung menakutkan. Yang terjadi adalah pasiennya jadi panik lagi, sehingga akhirnya
siklus itu jalan terus, ya sulit dia kendalikan, maka orang yang di sampingnya adalah orang yang perlu membantu dia, ya. Jadi kita yang berada di sekitarnya adalah orang-orang yang mesti tahu gimana cara membantu dia, gitu. Nah, bagaimana gejala-gejala awalnya, ya? Seringkali pertama laju pernafasan kita itu menjadi cepat atau meningkat, ya. Kemudian ketika dia sudah bernafas cepat itu timbullah kelihatan ya pasiennya tuh kebingungan, ya. Dia nggak ngerti, bingung, dan cenderung mulai gangguan kesadaran, dan tentu saja lunglai, ya. Lunglai mungkin dia hanya sibuk menarik nafas gitu, kemudian lemah, bisa kesemutan tadi, keringat dingin, dan semakin panik. Maka orang yang sekitarnya mesti tahu mau diapain nih, gitu ya, mau dibantu bagaimana. Kadang-kadang masih bisa bicara mungkin sepatah-sepatah, dan biasanya akan mengeluh, nafas saya sesak, sempit, nggak bisa nafas, butuh oksigen, seperti itu ya, tolong bantu saya. Akhirnya kadang-kadang nggak bisa ngomong sama sekali, ya. Dan kadang cenderung jantungnya akan juga berdebar. Nah, kalau jantung berdebar, kalau ibaratnya pompa jantung tuh begini mestinya, ya, dalam 1 menit itu sekian kali, itu menjadi lebih cepat, gitu ya. Ya, itu kita bisa maknai, ya, kalau di pompanya begini, tentu saja oksigen yang harus diedarkan ke seluruh tubuh jauh berkurang, ya. Karena ketika kita memompa begini kan sebenarnya jantung memompa darah yang mengandung oksigen sehingga bagian pinggir jari kita hangat. Kalau orang dengan serangan panik itu pasti dingin, ya, dingin, berkeringat dingin, ini terasa dingin. Begitu dia, jantungnya bergerak cepat begitu, maka oksigen juga berkurang. Nah, makanya salah satu latihannya adalah relaksasi. Namun pada saat hiperventilasi itu menjadi susah untuk relaksasi, ya pasti susah. Maka paling simpel mungkin kita pernah mendengar ada yang mengajarkan bernafas dalam kantong kertas. Pernah, mungkin filmnya juga saya pernah lihat, ya, bagaimana seorang penderita hiperventilasi oleh psikolognya dinasihatkan untuk membawa kantong kertas kemana-mana. Begitu dia memulai merasa nyesek, sempit, kemudian frekuensi nafasnya menjadi lebih cepat, dia segera keluarkan kantong kertasnya dan kemudian bernafas di kantong kertas itu. Nah, itu juga bisa kita siapkan, ya, bagi kita-kita yang pernah mengalami hal demikian. Mungkin pernah melihat kantong-kantong kertas yang cukup, ya, tidak terlalu besar, ya, berapa ya, 10 atau 15 cm diameternya. Kemudian kita bisa, kantong kertas itu harus menutupin mulut dan hidung, ya, jadi menutup, kemudian bernafas beberapa kali, 6-10 kali, dengan harapan CO2 yang terkurung dalam kantong kertas itu terhirup lagi. Nanti otak kita akan menangkap sinyal tersebut dan kemudian akan timbul efek yang disebarkan lagi ke seluruh tubuh. Dan kemudian di saat kita sudah mulai lega, sebenarnya otak sentral kita juga sudah mempengaruhi tubuh kita, mempengaruhi jantung kita untuk memompa menjadi lebih tenang. Nah, biasanya kalau sudah belum sampai ke tahap bingung, tahap gangguan kesadaran, ya, belum sampai ke tahap yang lebih berat, kalau kita bisa lega dengan bantuan bernafas dengan kantong kertas itu, muncul rileks. Nah, kita bisa santai lagi, tenang lagi, dan kemudian disarankan pasiennya mulai bernafas dengan perutnya dan bersandar, bertiduran kalau bisa, lalu mulai olah nafas, relaksasi, ya. Jadi pada pasien-pasien dengan serangan panik, relaksasi itu menjadi sangat penting. Nggak perlu nasihat kayaknya. Di saat dia panik, kalau kita bombardir dengan nasihat, ya, misalnya ada nih saudara kita atau keluarga kita kelihatan panik, nafasnya cepat, hiperventilasi, terus kita ceramahin di sampingnya. Makanya jangan dipikirin semua, pikiran negatifnya dibuang. Kan kata dokter begitu, kamu tidak apa-apa, paru-parunya bersih kok, misalnya seperti itu. Tidak ada masalah di jantung kamu, kamunya aja yang panik aja. Semakin cepat kita ngomelin dia atau mengingatkan dia sih maksudnya, semakin nyesek tuh. Iya kan? Semakin sesak nafas, ya. Jadi kalau Anda ketemu, kalau teman-teman di sini udah mendengarkan ini, ke depan nanti bertemu dengan orang yang ciri-cirinya seperti itu, dia tiba-tiba kelihatan
terdiam, kemudian nafasnya cepat dan pendek ya, dan lalu kelihatan panik wajahnya. Kalau orang panik itu dia kelihatan di wajahnya khawatir, matanya liar, bergerak kian kemari dan mencari bantuan. Kemudian dia mulai berkeringat banyak, tangannya dingin ya. Kemudian mungkin kalau sempat berkata saya seperti rasa mau mati, rasa mau pingsan, maka curiga itu adalah hiperventilasi dan segera latih dia bernafas. Kalau ada kantong kertas, yakinkan dulu kantongnya nggak ada apa-apa di dalamnya, karena dia akan bernafas dengan sangat kuat. Nanti kalau ada sesuatu di dalam malah masuk ke mulutnya, jadi berisiko lain ya. Usahakan jangan plastik ya, karena plastik bisa ketarik, nanti malah menjadi aspirasi dan sebagainya ya. Jadi kantong kertas itu membuat dia bernafas, CO2-nya ditarik lagi, dan kemudian segera tidurkan telentang ya, sandarkan tirah baring ya, tidak pakai bantal ya. Kemudian aba-aba dia untuk bernafas dengan menggunakan perutnya ya. Pegang, taruh tangan kita di perut dia, lalu dia dilatih bernafas pelan-pelan, pegang nadinya, karena sebenarnya kalau kita yang menolong itu memegang nadinya, maksudnya mengukur nadinya sudah terisi dengan baik, tidak cepat lagi. Bagi pasien sendiri atau orang yang panik, dia merasa mendapat bantuan dan menjadi tenang ketika dipegang gitu ya. Ketika ada yang megang nadinya, itu adalah suatu, kita pindahkanlah aliran hangat dari tangan kita ke tangan dia. Nanti tandanya dia sudah tenang, dia akan tangannya tidak dingin lagi ya, keringat dinginnya mungkin berkurang dan dia sudah bisa bernafas spontan lagi. Nah, barulah setelah itu kita gali ya, barulah setelah itu kita tanya apa sih yang membuat dia mengalami serangan panik barusan. Baik, sudah cukup banyak yang bergabung, silakan kalau ada yang mau nanya langsung nanti akan saya coba bantu jawab ya. Nah, selain dari karena pengaruh stres, sebenarnya hiperventilasi juga kita temukan pada kasus-kasus infeksi di paru ya. Kemudian bisa juga kelainan yang kronis di paru ya, memang udah ada peradangan di paru tersebut, bisa juga karena gangguan jantung, dan bisa juga memang karena kekurangan darah, anemi dan sebagainya ya, atau karena lossnya darah dalam waktu yang singkat, perdarahan itu juga bisa memicu hiperventilasi. Tapi memang kalau pasien orangnya terlihat biasa-biasa saja, tidak ada suatu penyakit dan kita ketahui tidak ada penyakit kronis lainnya, kemungkinan memang karena faktor stres. Dalam hal ini paling sering adalah serangan panik ya. Baik, saya ingin menyampaikan bagaimana mekanismenya serangan panik itu bisa terjadi pada seseorang ya. Jadi serangan panik itu adalah suatu dari 5 varian kecemasan yang ada, 5 dari jenis, maksudnya kecemasan, diagnosis anxiety ya. Dan yang paling berat itu memang serangan panik ya. Kalau saya uraikan lagi, ada gangguan cemas itu ada 5 jenis ya. Serangan panik, gangguan kecemasan umum ya, kemudian post traumatic stress disorder, kemudian fobia, dan kemudian yang terakhir obsesi kompulsi ya, OCD. Nah, yang paling banyak itu sebenarnya gangguan kecemasan umum ya, yang kita temukan di praktek sehari-hari. Tapi trennya sekarang sejak, saya nggak tahu ya apa karena pandemi atau gimana, kalau yang konsultasi ke saya itu sekarang cenderungnya banyak serangan panik. Nah, gangguan kecemasan umum itu terjadi ketika kita melihat, menyatakan pasiennya itu merasakan kecemasan untuk hal-hal yang sederhana ya, hal-hal yang simple. Misalnya dia cemas, jangan-jangan di perut saya nih ada sesuatu, saya merasakan perut saya itu pindah-pindah sakitnya, jangan-jangan nih, nah jangan ya, biasa khas banget untuk gangguan kecemasan umum itu, dia cemasnya dengan penyakit, jangan-jangan di perut saya ada sesuatu yang tumbuh gitu. Jadi akhirnya dia mengalami rasa tidak nyaman ya, kadang-kadang berdebar, kemudian akhirnya cemas ya, kemudian akhirnya gangguan tidur dan sebagainya. Nah, kalau pada serangan panik yang terjadi itu rasa cemas yang berlebihan disertai rasa apa ya, takut dalam tanda kutip ya, sebentar lagi nih saya akan berakhir, takut mati. Nah, kemudian yang paling yang terasa karena cemas yang berlebihan itu adalah dia nanti akan merasa ndak nyesek ya, nggak nyesek dan sampai ke sini
rasa tercekik, tadi nafasnya cepat dan dangkal, dan kemudian akhirnya keringat dingin melayang, rasa nggak di badan gitu ya, kelingan kalau bahasa teman-teman yang sudah menderita penyakit ini ya, rasa kelingan, oyong, dan kemudian rasa mau pingsan. Nah, itu udah serangan panik. Oke, saya ada yang mau bergabung nih, kita ajak dulu ya. Oke, saya ajak dulu. Oke. Nah, sambil menunggu teman kita yang tadi menggabung. Nah, udah ini kayaknya. Halo, assalamualaikum, Hai Nes. Mana? Halo, Hai Nes di mana? Halo. Waalaikumsalam Ibu. Iya, ini videonya nggak kelihatan. Nggak bisa boleh nggak pakai hijab. Oh iya, nggak apa-apa. Mau bertanya apa nih? Ines di mana sekarang? Masih di Solo, Bu. Oh, masih di Solo. Iya, boleh. Ines mau tanya apa? Mau komen sesuatu? Iya, Bu. Kemarin kan itu tiba-tiba yang tulang rusuk tuh kayak sakit gitu, Bu. Cuman kalau dipegang nggak gitu. Pas dipegang di bawah rusuk yang di tengah tuh nggak berasa. Cuman kalau gerak berasa sakitnya. Kemarin tuh langsung panik, Ibu. Iya. Google sakit itu serang jantung. Tuh kan, kebiasaan lamanya muncul lagi, searching Google. Apa kata Google-nya? Sakitnya sampai ke itu sih, Bu, sampai ke punggung, Bu. Oke, di sebelah kiri ya? Apa, Bu? Iga yang ini di bawah iganya yang sebelah kiri, sebelah kanan atau kiri? Iya, di tengah. Rasa sakitnya di ulu hati. Iya sih, Bu, cuman iya, Bu, iya. Terus akhirnya panik Ines jadinya. Iya, sampai ke belakang sakitnya, Bu. Sampai ke punggung, Bu. Oke. Iya. Terus apa yang Ines rasakan saat panik itu? Biasa, Bu, kemarin berdebar-debar. Terus keringet dingin. Kaki sama tangan dingin gitu. Habis itu kayak misalkan tangan kemarin tercubit nggak berasa, Bu. Ya Allah, auto panik langsung, Bu. Baal ya, rasa baal gitu ya. Iya, Bu. Tambah panik jadinya kah? Habis itu minum itu sih, Bu. Kemarin kan sendirian aja di rumah. Soalnya suami kan kerja. Nah, ya udah itu air hangat itu sih, Bu. Udah mulai mendingan. Sempat minum air hangat hilang ya. Sampai sesak nafasnya. Sampai sekarang masih sesak sih, Bu. Atau kalau misalkan lagi datang bulan gitu biasanya ngaruh nggak sih, Bu? Ya, begini, kalau masalah datang bulan seringnya gangguan emosionalnya yang mempengaruhi sih. Misalkan itu biasanya lebih sensitif aja biasanya. Lebih sensitif biasanya. Tapi nggak ada penyebabnya ya, tiba-tiba sakit itu ada pencetusnya nggak sih? Mungkin ada sesuatu yang terpikir yang nggak bagus. Oh ya, nggak ada yang tercetus sesuatu itu nggak ya? Enggak, Bu. Tiba-tiba aja pas pagi-pagi kemarin sih, Bu. Tiba-tiba langsung kayak gitu aja berasa sakit. Oke, tapi akhirnya lega sendiri karena minum air hangat ya? Nggak sampai nafas ya? Nggak sampai nafas sesak yang pendek-pendek gitu, nggak sampai ya? Sampai gitu sesaknya? Sampai sih, Bu, cuman nggak terlalu kayak kemarin udah bisa mengatasi sih, Bu. Iya, masih makan obat? Kemarin masih, Bu, cuman kan udah obat Ibu. Cuman udah 2 bulan ini udah kurangin dosisnya 1 kali sehari, Bu, 0,5. Udah pakai terakhir 0,5 1 kali sehari. Oke, di rumah sakit Yunan bisa telemedicine sekarang, Nes. Jadi bisa via WA, video call, bisa konsultasi dengan Ibu setiap hari Kamis, ya. Dan nanti obatnya bisa dikirim, ya, pakai Halodoc. Tapi untuk kirim Halodoc pakai keluarga di Padang aja. Nah, kalau kita dengar cerita Ines ini, ya, mungkin Ibu bisa terangkan nanti lagi ya, Nes. Makasih udah bergabung. Ya, nanti ikutin terus apa yang Ibu jawab dari, ya. Makasih.
Salam. Nah, jadi yang dirasakan oleh Ines itu memang Ines kebetulan memang pasien yang kontrol dulu rutin ke kita. Jadi gangguan serangan panik itu udah mulai dirasakan tiba-tiba. Nah, ini pernah juga saya sampaikan ya, bahwa memang awalnya serangan panik itu jelas pencetusnya. Ya, di awal-awal orang kena serangan itu biasanya ada kejadian yang membuat traumatik. Misalnya dia habis minum kopi, perutnya kosong, kopi dingin ya, kemudian perutnya sakit. Nah, saat sakit yang dirasakan di saat itu menimbulkan rasa cemas yang kemudian akan berulang-ulang rasa cemas itu setiap memakan sesuatu yang dikhawatirkan akan menimbulkan reaksi yang sama. Teringatlah kondisi yang saat dulu itu gitu. Nah, tapi ketika gangguan cemas ini sudah lama, maka bisa saja karena gangguan cemasnya salah satu yang terganggu adalah saraf otonom kita ya. Kembali saya ingatkan, saraf otonom itu adalah saraf yang mengatur aktivitas organ-organ dalam tubuh kita seperti jantung, paru, aliran darah, gerakan pembuluh darah ya, yang tidak bisa kita yang mengontrol. Memang tubuh kita spontan akan bergerak demikian. Nah, nanti itu yang terganggu salah satunya ketika kita mengalami gangguan cemas, sehingga awalnya mungkin simultan, misalnya simpatisnya yang dominan, besoknya mungkin parasimpatisnya, kemudian bisa saja tanpa trigger yang jelas dia akan muncul tiba-tiba dan gejalanya bisa berbeda-beda ya. Kadang simpatisnya yang dominan, kadang parasimpatisnya yang dominan. Nah, jadi akhirnya dalam kondisi santai, lagi diam-diam atau lagi ketawa lucu-lucuan, tiba-tiba nyesek. Nah, itu jadi jangan heran, itu mungkin terjadi pada kasus-kasus yang sudah berlangsung cukup lama. Nah, yang Ines lakukan tadi itu dengan minum air hangat adalah satu cara untuk menetralkan kecemasan ya, karena rasa badan yang dingin, keringat dingin, kemudian dia minum hangat akan terasa nyaman di tenggorokannya sehingga sesak nafasnya tidak berlanjut, walaupun mungkin kecemasannya masih berlanjut sampai sekarang karena traumatik, takut akan terjadi lagi. Inilah yang sering terjadi pada pasien dengan sindroma panik. Dia juga mengalami yang namanya fobia, agorafobia, takut keluar rumah, takut keluar fobia ada yang kondisi di luar karena atau takut sendirian karena kalau ada serangan lagi dia khawatir kalau nanti tidak ada yang tahu apa yang terjadi sama dia. Itu ya, bayangan kematian itu menakutkan, bayangan terjadi perburukan kasus yang dialami itu menjadi sangat menakutkan. Inilah yang kemudian berulang-ulang menimbulkan masalah buat kita ya. Oke, masih ada yang mau bergabung? Kayaknya satu lagi saya tambahkan dulu. Oke. Boleh yang lain kalau mau bergabung ya. Oke, ada pertanyaan ini, izin bertanya Bu, apakah oksigen nasal kanul membantu pada saat nafas karena panik efeknya? Oke, makasih Alvino ya, Alvino Maulana Fikri. Pada dasarnya pasien ini butuh bantuan pernafasan. Jadi saat pasien datang ke IGD dengan sindrom hiperventilasi, maka pemberian bantuan nafas itu sangat membantu. Pada kondisi yang memang pasiennya betul-betul tidak bisa lagi mengontrol ritme pernafasannya ya. Jadi boleh membantu sangat sebenarnya ya. Dan kalau ada yang masking ya, masking yang bisa CO2-nya terhirup kembali ya, breathing ya. Itu sangat membantu ya. Itu membantu sekali. Oke, saya melihat ada lagi yang mau bergabung dengan kita. Silakan, siapa ini? Saya coba dulu. Oke. Oke. Mungkin ulang lagi nanti minta permintaan bergabungnya ya, biar saya accept. Oke. Nah, jadi kalau pertanyaan Alvino tadi, ya sama-sama Ines ya, terima kasih sudah bisa bergabung. Jadi kita ketika pasien datang ke IGD, kita identifikasi nih, ini jelas suatu hiperventilasi ya. Apalagi kalau misalnya terlihat pasiennya panik bicaranya nggak jelas dan bilang, bantu saya mau mati ini sebentar lagi. Tidak bisa menjelaskan, tersengal-sengal, segera berikan bantuan oksigen. Apa yang ada itu sudah sangat membantu. Tapi yang penting setelah itu adalah meyakinkan pasien bahwa dia sudah aman ya. Kalau saya sering menyampaikan ke pasien begini, udah tenang ya, jangan panik, segera bernafas, ikuti ya, hirup saja yang Anda dapat oksigen yang masuk ke hidung ini, ikuti saja. Dulu kita pegang nadinya, jangan lupa
pegangan dari kita tadi itu menimbulkan rasa nyaman. Orang seperti ini butuh pendampingan gitu. Ketika ada orang yang dia yakin bisa bantu dia, refleks diterima oleh otaknya, ini situasi sudah aman, akan merespon ke sistem sarafnya, akan merespon hormon stresnya, kemudian dia cooling down sendiri. Lalu yakini bahwa dia baik-baik saja, latih, biarkan dia bernafas sebentar. Setelah itu latih dia bernafas dengan perut, menikmati nafas yang pelan-pelan, ya, jangan dicecar dengan pertanyaan, kemudian dia nanti akan, akhirnya dia akan merasa nyaman dan kembali tenang. Biasanya kalau pasien karena panik ini, begitu selesai dibantu, setelah itu bisa pulang ya, nggak harus sampai dirawat. Oke, silakan kalau ada yang masih mau bertanya, saya akan jawab. Nah, lalu apa yang pesan yang kita harus berikan pada pasien-pasien atau keluarga atau teman kita yang sering terlihat mengalami serangan panik seperti ini? Oke, ini ada pertanyaan dari Indra. Mau tanya, kenapa pada saat mau tidur malam tidak bisa tidur nyenyak? Oke, sering diam diri di saat tempat ramai, tiba-tiba rasanya mau jatuh. Oke, ya. Sebelum saya masuk ke sini, mungkin saya sambung sedikit ya cerita saya. Pesan kita pada pasien kayak misalnya tadi kayak Alvino bertugas di IGD, ketemu pasien dengan hiperventilasi, dan pasiennya tidak mau dirawat, udah merasa tenang dan minta pulang, apa yang harus kita sampaikan? Bahwa dia harus mengetahui dengan pasti ya, kalau mulai serangan paniknya datang, dia sudah mengenal. Mengenal dalam artian dia bersiap-siap untuk mengatasi. Boleh nasihatkan bawa kantong kertas kemana-mana, di dalam kantong celananya atau dalam tasnya. Begitu mulai ada rasa nyesek, ada sesuatu hal yang negatif terasa, nyesek, segera latih bernafas 6-12 kali dengan kantong, kemudian suruh rebahan. Cari tempat untuk tiduran, ya. Kemudian melatih nafasnya, karena dengan dia latihan nafas, dan latihan nafas yang paling simpel, ajarkan begini, tarik nafas dalam, ya, 10 hitungan, tahan 5 hitungan, ya, 10-5, kemudian lepas. Tahan dengan 5 hitungan lagi. Kalau dia cukup mampu, agak sudah sering latihan, tarik nafas, tahan 10 hitungan lebih lama. Kenapa? Kita berharap oksigen yang masuk itu nanti akan beredar, karena jantungnya akan memompa dengan maksimal, kemudian lepas pelan-pelan, tahan 5 hitungan. Nah, pasiennya dilatih untuk itu sambil tiduran, sehingga dia kemudian akhirnya merasa nyaman dan tangannya tidak dingin lagi, tidak kesemutan lagi, ya. Karena gejala-gejala itu yang memicu paniknya lagi nanti. Nanti seperti sirkuit gitu loh. Kalau nggak diputus, ya, dia akan berulang seperti itu. Baik, kita coba jawab pertanyaan dari Indra ya, Indra Rai 13 ini. Oke. Tiba-tiba sering diam diri di saat tempat ramai. Yang perlu saya tahu, saat berdiam itu mulai nyesek nggak sih? Tiba-tiba kan terdiam tuh karena ada sesuatu, nyesek, kemudian akhirnya tidak bisa bernafas atau nafasnya pendek-pendek, rasa mau jatuh. Itu serangan panik ya. Dan itu artinya dipicu oleh keramaian. Berarti sudah ada agorafobianya, ketakutan berada dalam keramaian. Hati-hati, ini membuat kita tidak mau pergi keluar dari rumah kita. Nah, gangguan tidur mesti kita lihat dulu. Jangan-jangan gangguan tidurnya karena cemasannya, ya. Jadi gangguan tidur itu ada primer, ada sekunder. Primer memang kelainan di pola tidur kita, sekunder karena efek dari cemas. Seringnya gangguan tidur karena cemas ini susah untuk tertidur, ya. Susah sekali untuk memulai tidur dan gampang terbangun, dan disertai oleh kadang-kadang oleh mimpi buruk ya, mimpi dikejar-kejar, mimpi ada maling dan sebagainya. Itu terjadi pada orang yang mengalami gangguan cemas. Mudah-mudahan udah terjawab ya Indra ya. Ada pertanyaan lagi, apa berat cemas karena merasa ada apa-apa dengan cemas tiba-tiba? Misalnya saya merasakan kecemasan saat terasa perut tak nyaman, kadang pun cemas tiba-tiba meski tak merasakan sakit. Oke. Kita artikan dulu ini kecemasannya fisiologis atau patologis, maksudnya kecemasan yang normal atau kecemasan yang karena penyakit. Normal nggak sih kita cemas? Normal ya, normal banget ya. Kalau kita nggak punya rasa cemas, maka kita dengan santainya akan menyeberang jalan, tidak melihat kiri kanan.
tidak takut ditabrak, yaitu misalnya. Kalau kita tidak cemas, maka tidak punya rasa cemas, maka ketika kita mau ujian, kita santai aja ya, kemudian kita tidak ada persiapan apa-apa. Jadi cemas yang normal itu adalah cemas yang membuat kita kreatif dan positif, membuat kita punya ide-ide dan kemudian akhirnya melahirkan kreativitas yang luar biasa. Cemas yang patologis adalah salah satu seperti itu ya. Cemas yang kan tiba-tiba meski tidak ada rasa sakit ya, lagi nggak ngapa-ngapain kita tiba-tiba kita cemas yang nggak ada alasannya. Nah itu bisa jadi alasannya itu jauh tersembunyi di belakang yang belum kita bongkar. Ya, jadi ada yang namanya istilah yang sering saya sebut bahwa kita punya kecemasan berkali-kali, bertahun-tahun, stressful life situation. Kita menghadapi situasi yang dalam tekanan terus, maka suatu saat kita kebobolan kemampuan kita untuk menerima cemas itu menjadi tidak bisa mengatasinya sendiri. Akhirnya kemudian malah tersimpan di otak kita dan kemudian itulah yang muncul menjadi ketika ada situasi yang kemudian mengingatkan pada itu muncul cemasnya lagi atau bahkan tidak ada rasa sakit apa-apa, otomatis kita berdebar-debar atau merasa cemas. Jadi artinya memang berbeda ya, cemas karena merasa ada apa-apa, misalnya kejadian keluarga kita tidak pulang, udah harusnya dia pulang biasanya jam 4, sekarang nggak pulang nih. Kalau saya sebenarnya anak saya misalnya, mestinya udah pulang nih, tapi sekarang nggak pulang. Wajar nggak saya cemas? Itu boleh, wajar sekali. Khawatir kalau ada apa-apa. Jadi cemas karena kalau ada apa-apa itu pasti berbeda dengan cemas yang tiba-tiba saja muncul padahal kita tidak merasakan ada sesuatu yang salah waktu itu. Waktu itu memang tidak salah, tapi ada kejadian-kejadian masa lalu yang kemudian akhirnya menumpuk. Kalau saya selalu cerita dalam gelas hati kita, masalahnya masuk ke gelas itu nggak dibuang, dia tahan di sana, berjalannya waktu, ada problem lagi yang buat kita nggak nyaman masuk, akhirnya penuh. Nah, ketika sedikit sentilan saja, itulah yang muncul dalam bentuk keluhan cemas tadi mungkin ya, tanpa ada penyebab yang jelas. Oke. Baik, ya Indra sudah menjawab ya. Sesak nafas, oksigen terasa kurang, dihirup tapi periksa oksigen normal. Jadi kita ketika mengalami hiperventilasi, pasien kita merasa haus oksigen ya, butuh ya. Walaupun pada kondisi awal mungkin diperiksa kalau di bidang medis ya, di IGD Anda akan diperiksa analisa gas darah, mungkin kadar oksigen masih oke-oke saja. Tapi lihat kadar CO2-nya, bisa jadi sudah mulai turun ya. Kalau terlalu rendah, inilah yang butuh bantuan pernafasan yang kadang sampai dirawat di intensive care ya. Makanya menjadi kegawatan di bidang psikosomatis adalah salah satunya hiperventilasi sindrom. Silakan kalau ada yang mau langsung bertanya. Oke, saya kayaknya ada nih dari Haifa Lutfiah. Dokter, saya sering sesak, dada kanan sering sakit sampai ke belakang belikat. Kalau salah makan, perut perih, gak nyaman, kembung, sering berudah, dan mulut terasa asam. Oke, saya akan coba jawab ya. Ini kemungkinan sesaknya karena kembungnya terjadi peningkatan gas di lambungnya, sehingga gas itu mencari jalan keluarnya ke arah yang paling dekat ke mulut. Ya, sering disertai nanti akan sendawa-sendawa nyesek ke atas seperti tercekik di sini, tapi keluarnya sendawa dan terasa asam ya. Nah, kalau ini sudah sering dan cukup lama, itu memang akhirnya berubah menjadi penyakit fisik atau organik kelainan yang namanya GERD ya, gastroesophageal reflux disease. Awalnya mungkin belum sampai ke sana, bisa hanya karena dinamakan dengan istilah dispepsia ya, terjadi perasaan tak nyaman di perut, kembung, mual, mungkin ada muntahnya, kemudian sendawa-sendawa dan flatulensi, maaf buang angin ya. Jadi gas di dalam lambung kita itu memang ada peluang terbentuk gasnya lebih banyak ya, bisa karena yang kita makan, bisa karena frekuensi makan kita nggak benar ya. Kalau normalnya makan itu kan pengosongan lambung itu sekitar 6-8 jam, makanya kita disarankan makan 3 kali sehari kan. Nah, ketika itu tidak kita patuhi, kita makan terlambat ya, dominasi terbentuklah gas-gas karena proses tertentu dalam lambung kita ya. Dan kemudian akhirnya kemudian gas itu mencari jalan keluar, tekanan di dalam perut kita menjadi sangat tinggi ya, kita merasa begah, kembung, tidak enak, nyesek ke atas itu dia berusaha untuk mendorong sehingga akhirnya keluar dalam bentuk sendawa. Jadi
saya rasa untuk masyarakat ya, secara umum masyarakat bilang ini sakit mah, dan itu sudah angka penyakitnya cukup tinggi. Nah, apakah ini suatu masalahnya karena stres saja? Tidak selalu. Ini memang bisa saja karena pola makan, jenis yang dimakan, walaupun 60-70% dari penelitian memang karena faktor stres ya. Jadi perlu diperiksa lagi nih Haila Lutfiah ya. Apakah ini suatu kondisi yang organik yang sudah menimbulkan problem, terutama seringnya di tabung makan kita, esofagus, di ujung ke saat masuk ke lambung itu sering ada peradangan di sana. Kita tahunya dengan endoskopi ya. Nanti perlu diobatin secara organik atau tidak. Nah, coba dilihat nanti, dirasakan apakah ada hubungan dengan stres tertentu. Nah, kalau seandainya masih bisa dikoreksi dengan latihan emosional, manajemen stres, mudah-mudahan bisa membaik. Oke, ada Ida yang ingin bergabung dengan kita. Saya coba tambahkan dulu. Kita sambil nunggu Ida Yusbin ya. Oke, sudah tergabung. Halo, Assalamualaikum. Halo, Bu Ida. Ya. Ini juga. Halo. Boleh kenalkan diri dulu, di mana Ida Yusbin ya kalau namanya di sini. Oh, terputus kayaknya. Oke, Vidya. Kalau ada bertanya Vidya lagi nih ya. Kalau cemas setiap hari dan was-was, kalau apa nih, perut akan kram gitu, jadi tiap hari serasa nggak nyaman mau ngapain karena pikiran ke perut terus, perut ya. Karena keadaan perut nggak nyaman sangat bikin ketakutan. Ini yang saya bilang tadi, sirkuit tadi, lingkaran ya, maaf kata ya, lingkaran setannya begitu ya. Rasa nggak nyaman, kemudian bikin cemas. Cemas ini ditangkap oleh otak kita sebagai trigger ke sentral emosi kita. Ini juga menimbulkan ya, jadi rasa tidak nyaman ke perut, bikin cemas ini di-trigger lagi, akhirnya mengontrol ke otak sentral kita ya, mengatur emosi, nanti akan berpengaruh ke lambung ya. Kalau yang pernah melihat, oh ya, mengikuti Zoom saya minggu lalu, istilahnya brain gut axis ya, bahwa ada saluran di mana ada jalur di saraf kita, di mana otak dengan saluran cerna atau lambung itu sangat erat hubungannya ya. Bahkan dikatakan perut itu sebagai otak kedua ya. Jadi ketika kita memikirkan ada punya masalah tertentu, maka yang paling sering terganggu itu memang di perut ya. Paling sering yang bedakan kelainan fisik di perut itu apakah memang ada tuka atau hanya karena stres. Kalau kembung itu khas banget untuk masalah karena pengaruh pikiran. Tapi kalau nyeri, maybe something di dalam, mungkin ada luka, mungkin ada tuka atau merah gitu ya. Jadi dokter akan bisa menilai dari keluhan kita, dominan kembung, rasa penuh, begah, mual. Nah, ini paling sering karena faktor kecemasan. Nah, sementara kembung ini juga akan memicu cemas kan. Nah, akhirnya kita muter-muter di situ, mungkin bertahun-tahun lamanya tidak akan hilang-hilang. Lalu apa dong yang harus kita perbaiki? Kalau sudah berjalan lebih kurang 6 bulan, saya menyarankan lakukan pemeriksaan dulu ya. Kalau perlu di endoskopi, lihat ada kelainan primer enggak sih? Dan obati kalau ada ya, harus siap berobat kalau ada. Kalau normal juga harus siap menerima. Ini perjanjian sebelum tindakan ya. Kalau dilakukan endoskopi, nanti kalau hasilnya normal harus percaya. Pasien psikosomatis kadang-kadang ini yang lupa ya. Sudah lakukan pemeriksaan, hasilnya normal, kok masih ada keluhan sih dok? Nggak benar nih, nggak mungkin normal, masih kelipet nih, kelihatan mungkin lukanya tersembunyi, seperti itu ya. Nah itu harus jangan sampai itu berada di kepala kita, di pikiran kita. Kalau sudah lakukan pemeriksaan, percayai bahwa itu hasilnya benar. Dan kalau normal, alhamdulillah, berarti saya tinggal mengelola emosi saja, mengelola stres saya ya. Nah, kalau nggak begitu, kalau sudah dipastikan setelah 6 bulan nggak baik-baik ya, segera di endoskopi. Kalau ternyata normal, berarti kemudian kita uraikan apa problem yang membuat kita cemas. Dan begitu hasilnya normal, mestinya nggak ada pikiran lagi, kalau kambuh lagi tuh perut kembungnya, nggak mikir lagi ada sesuatu di perut. Yang itu yang kadang-kadang susah ya.
begitu sudah sampai MRI, CT scan, endoskopi yang invasif sebenarnya, tapi ketika udah tahu normal, begitu timbul lagi keluhannya, langsung berpikir ada kelainan nih di perut saya. Kadang-kadang saya mikir, no, kok pasien-pasien dengan gangguan psikosomatik kok pengen ada penyakit ya gitu. Nggak percaya ini baik-baik saja gitu ya. Nah, jadi harusnya itu dulu yang kita yakini, bahwa tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Ini saya saja yang belum bisa mengendalikan stres saya. Jadi, gimana caranya menghilangkan supaya pikiran kita tidak kesana terus? Salah satu caranya adalah mengalihkan perhatian. Ya. Kalau kita bisa fight, meyakini diri kita, ini udah bener nih, ini nggak ada masalah. Oke, kalau ada keluhan, kita cuek, kita ngerjakan sesuatu. Kalau sulit itu untuk fight, untuk meyakinkan diri kita untuk tetap berpikir positif, maka ambil sikap flight dulu. Flight itu adalah kita tidak berdiam lama di lokasi kita mengalami sakit itu, kita segera keluar, kerjakan sesuatu yang lain. Apalagi kalau bisa dikerjakan itu adalah sesuatu yang sifatnya menyenangkan kita, hobi. Ya. Sekarang kan kebenaran nih, kalau lagi banyak di rumah, ya apa hobi yang bisa kita olah? Mungkin tanam bunga ya, mungkin bikin sulaman atau apa, atau mungkin malah hanya iseng karaoke online, ya silahkan aja. Yang penting kita merilekskan diri kita dengan sesuatu yang kita suka. Yakinlah setelah itu sebenarnya keluhan kembungnya nggak ada lagi, kelainan di perutnya nggak terasa lagi. Tapi kalau Anda fokus ke situ terus, maka triggernya dah bener nih, ini sakit nih. Akhirnya sugesti kita pun kita merasa yakin bahwa kita sakit. Akhirnya kita akan rugi sendiri sebenarnya ya, karena setelah diperiksa ternyata nggak ada apa-apa tuh, gitu misalnya ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Danov ya, Bu Dokter, kalau penderita psikosomatik ini ada pantangan jenis makanan atau minuman nggak? Soalnya udah banyak nih makan stop sendiri, padahal udah pengen banget makan itu. Jangan-jangan stres tuh nggak nih gara-gara pengen tapi nggak berani ya? Oke, kalau saya menyampaikan ya, ketika ada keluhan di lambung, kembung, dan sebagainya, saat itu cukup mungkin dibatasi makanan yang mungkin bergas, ya minuman yang terlalu asam, ya atau buah yang terlalu asam. Saat itu boleh berhenti sejenak. Kalau perlu ditambah dengan obat-obatan ya tidak masalah ya. Kemudian misalnya ranitidin atau apa, cukup gampang untuk didapatkan. Minum 2-3 hari, perutnya ada nyaman, ya coba lagi. Yang sering terjadi adalah karena suka pantangin sendiri, karena lihat di Google ya. Akui saja deh kalau sering buka Google, ini kalau lagi sakit mah nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh begitu kan ya. Akhirnya itu tepat itu. Padahal yang kita baca itu saat kita lagi sakit kan. Kemudian ternyata sekarang sakitnya nggak separah itu. Kita masih berprinsip kita nggak boleh makan itu. Ya. Dan akhirnya yang terjadi ya seperti tadi. Ya, apalagi kalau ibu-ibu tuh yang sakit ya, dia bikin dendengnya enak gitu ya, dan keluarga makan dia nggak bisa makan ya, akhirnya yang timbul adalah stres sendiri. Silahkan coba lagi ya, silahkan menikmati makanan. Keberanian untuk memulai mencobanya itu yang jadi tantangan. Jangan nanti termakan sesuatu kelihatan ada cabenya terus Anda sampai ke IGD, nggak boleh ya, jangan sampai seperti itu beneran ada kasusnya ya, lagi makan ya makannya nggak ada bercabai, tiba-tiba ada nyempil, ada secabai cabai ya kelihatan, dan sudah terlanjur masuk ke mulut, tidak berapa lama sampai IGD karena merasa sakit banget. Padahal yang sebenarnya buat dia sakit itu adalah bukan cabainya, tapi ketakutan karena termakan cabai. Nah, Danov ya, silahkan mulai. Kalau dari mana nih? Kalau nggak salah Danov ini Padang Panjang ya. Nah, enaknya Padang Panjang apa tuh? Coba aja lah sate mak syukur ya. Beranikan saja ya. Oke, ini ada dari Valian, Aini ya. Aduh, bentar. Kaki dingin, lemes, gemetaran, tangan gemetaran dokter tiap hari, padahal udah makan. Oke. Lemas, gemetaran bukan karena nggak makan. Nah, ini dulu dirubah. Terlambat makan. Itu membuat sensasi rasa kedinginan seperti itu. Nah, tapi apakah kalau makanan kita sudah cukup lalu kita lemes gemetaran ini karena padahal makan kita sudah cukup, apakah kita masih beranggapan ini karena kurang makan? Maksudnya tidak, kecuali kalau makanan tuh sering saya nemukan pasien ya karena masalah lambung nih makan dikit-dikit tapi sering, sedikit-sedikit 2 sendok tapi sering. Nah itu mungkin itu karena nutrisinya tidak cukup.
bisa gemetaran. Tapi bisa saja yang dialami Valian ini adalah kecemasan. Ya. Kalau makanannya cukup, yakin, gizinya cukup, tapi masih lemas, gemetaran, bisa jadi karena kecemasan. Mari kita gali lagi, ya. Mari kita cari tahu lagi. Oke, baik. Kembali ke topik hiperventilasi. Ini pertanyaannya sudah macam-macam ya. Bu Ida nih kayaknya masih mau bergabung. Silakan Bu Ida. Ya, Danov nih udah jawab. Yes, nggak ada pantangan makan minum. Silakan, kalau nggak ada keluhan sekarang, silakan makan apa, dinikmati aja ya. Bu Ida, halo, sudah bergabung? Iya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Bu Ida. Belum bisa bergabung kayaknya ya. Nggak apa-apa, kita lanjutkan dulu. Nah, kunci yang paling penting bagi teman-teman atau adik-adik yang masih suka sesak nafas adalah jangan lupa latihan bernafas. Nafas kok berlatihan sih? Ya, harus ya. Kalau Anda sering mengalami gangguan sesak nafas karena panik ya, karena serangan panik, supaya nggak menjadi hiperventilasi sindrom, silahkan latihan nafas. Paling gampangnya Anda tiduran ya, rebahan, ya, kalau perlu tanpa bantal ya. Kalau pakai bantal tipis silahkan ya, bahunya jangan lupa tetap ikut ya di bawah bantal itu, bahunya ikut ke bantalnya supaya lehernya nggak terlipat, nggak tertekuk ya. Kemudian taruh sesuatu di perut seperti buku ya, yang nggak tebal, seperti misalnya buku telepon tuh ya, taruh di perut. Kemudian mencoba bernafas dengan perut dengan cara yang saya tawarkan tadi. Tarik nafas, tahan, lepas. Ya, tahan. Tarik nafas, tahan, lepas. Tahan. Lakukan 10-20 kali. Kalau mulai nyamannya bangun tidur, kadang-kadang tiba-tiba kita terbangun tuh tiba-tiba berdebar, ya. Ada yang begitu? Kalau ada yang begitu, lambaikan tangan. Kalau ada yang terjadi seperti itu, segera latihan nafas dulu, jangan buru-buru bangun. Ya, latihan nafas dulu, sudah tenang, kemudian miring ke kiri atau ke kanan, coba duduk, latihan nafas lagi beberapa kali baru jalan. Karena kalau dalam keadaan berdebar itu Anda bangun, Anda akan oyong dan jatuh. Dan itu menjadi traumatik lagi, ya. Anda akan trauma lagi dan kemudian merasa cemas lagi. Oke. Nah, kalau kemudian kapan lagi dilakukan itu, ya? Saat mau tidur. Jadi tadi yang ada gangguan tidur, kalau yakin ini bukan problem primer di gangguan tidurnya, maka cobalah lakukan latihan nafas tadi. Mungkin taruh tangannya di perut, kalau nggak ada buku atau apa, pegang perutnya, kemudian bernafas. Tarik nafas dalam, kemudian lepas pelan-pelan, tahan, kemudian lepas pelan-pelan, menggunakan pernafasan perut juga ya. Latihan lakukan 10-20 kali. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illahu anta wa atubu ilaih. Tarik nafas, tahan, dan dilepas. Tahan ya. Yakinlah dengan pola seperti itu, sebenarnya nanti Anda rileks, nggak perlu buat tidur lagi gitu loh. Anda rileks kemudian tertidur dengan nyenyak ya. Oke, kapan itu lagi dilakukan? Saat cemas mulai datang. Jadi saat mulai ada perasaan nih bakal muncul nih. Nah, kadang-kadang ada juga yang bilang begini, Bu, setiap jam 4 sore, Bu, itu cemas saya muncul lagi. Perlu saya tekankan, tidak ada kecemasan itu yang rutin datang di jam tertentu ya. Yang ada itu kitanya yang berpikir sore ini ntar aku nih bakalan cemas. Nah, mindset yang begitu itu yang memicu kecemasan kita datang ya. Jadi ketika ada naga-naganya nih, kira-kira sebentar lagi nih bakal begitu, segera rebah atau duduk di kursi, nyandar di kursi, santai, taruh badan seenak-enaknya, kemudian lakukan nafas, latihan nafas. Lakukan 5, 10-20 kali ya, rasakan setelah itu Anda lega. Oke, dari Pak Indra lagi, mau tanya lagi, kenapa sering cepat sakit hati dan emosi, dan saat sering terbangun kaget seakan mau serangan jantung? Oke. Ya, saya pikir itu karena hatinya lagi penuh. Ya, hatinya jangan-jangan Pak Indra ya, beranilah untuk membongkar perasaan negatif yang ada di pikiran kita. Kemana saya mau cerita? Mungkin begitu ya. Dia tidak harus cerita sama orang.
ya. Tidak harus cerita sama orang lain kalau nggak percaya. Lalu kemana dong? Ketik di laptopnya, ya. Tulis di kertas, ya. Sama hal-hal yang membuat kita mungkin sakit hati dan sebagainya, buang dulu di situ, ya. Karena bisa jadi kalau ibaratnya, sayangnya nggak ada gelas dekat saya. Sebenarnya misalnya ya, ini suatu benda gelas ya, dan itu sudah penuh, ya sudah penuh. Kalau kita ventilasi, kita buang dengan tulisan self talk ya, atau kita ngomong sendiri nih, kita rekam di voice note ya. Kemudian kita ngomong, ngomel, marah-marah atau apa sendiri, itu berkurang sudah, terbuang sedikit ya berapa persen. Kemudian setiap ada hal-hal yang muncul nih, mau menggerutu atau apa, buang. Jangan langsung ke orang yang kita nggak suka ya. Karena nanti akan timbul masalah baru biasanya ya, kalau kita lepas ke dia. Kita buang di kertas, kemudian nggak usah dibaca juga nggak apa-apa, dibuang, disobek-sobek, dibakar atau gimana. Atau kalau di laptop diketik, kemudian tidak usah disimpan ya, di save ya. Nah, kalau lama-lama nanti kosong, berkurang dia pikiran negatif kita, maka kalaupun yang ke kita ada ucapan yang tidak nyaman, itu tidak akan memancing emosi kita lagi. Tapi kalau masih penuh tuh gelas hati kita, kadang-kadang sapaan yang lembut saja malah membuat kita berpikir negatif. Tumben lo baik sama aku gitu ya. Atau kalau orang tersenyum sama kita, ih ngapain tuh orang menyeringai, padahal dia maksudnya tersenyum ke kita. Kita menganggap salah, mungkin orang yang bener aja interaksi ke kita kadang-kadang kita anggap salah, apalagi orang yang benar-benar ada pikiran negatif ke kita, bisa 2 kali lipat kita merasakan negatifnya. Nah itu otomatis akan mempengaruhi emosi, sentral emosi kita, mempengaruhi hormon stres kita, dan kemudian kemana? Ke seluruh tubuh kita. Ya, itulah yang terjadi pada pasien-pasien yang kemudian jatuh pada kondisi dia gagal beradaptasi dengan masalahnya dan kemudian dia mengalami gangguan psikosomatik. Ya. Assalamualaikum Ibu, sehat selalu dari Ihsan. Terima kasih, waalaikumsalam Ihsan. Semoga lancar pendidikannya ya. Oke, jadi saya perlu tekankan teman-teman, adik-adik semua ya, mungkin waktu kita hampir habis ya, bahwa melatih nafas bagi yang punya serangan panik yang cenderung menimbulkan sesak nafas menjadi suatu keharusan ya, supaya Anda tidak terjebak dalam hiperventilasi ini gitu. Kalau Anda sudah biasa melatih nafas ini, maka Anda akan akhirnya yakin bisa sembuh gitu. Karena sudah merasakan bisa lepas dari perasaan panik dan sesak tadi. Oke. Ada yang mau bergabung juga, masih ada waktu, mudah-mudahan ya. Oke, sih. Nah, jadi halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Neng, apa kabar? Waalaikumsalam. Di mana, Neng? Ya, kelihatan. Alhamdulillah sehat. Gelap. Ini teman saya, Dr. Ning ya di Jakarta ya, Neng? Tangerang. Iya, Tangerang beda sama Jakarta ya. Kalau di rumah sama ya. Apa kabar, Ning? Alhamdulillah sehat. Senang ya bisa ketemu di sini. Iya, kemarin pengen ngikutin nggak bisa terus. Nah, hari ini pas lihat ada Arina nih pengen ikut. Mudah-mudahan bisa. Iya. Soalnya saya juga nih psikosomatis sejak COVID ini. Banyak ketemu kasus ya di tempat kerja ya. Banyak. Nah, Iya. di keluarga juga banyak. Iya. Kalau soal COVID, kecemasan soal COVID, kuncinya mungkin memang ini, Neng, gimana supaya orang mengerti perangainya si virus ini kayak mana gitu. Ya, jadi perangai penularannya yang perlu kita sampaikan ke mereka, bahwa penularannya sampai sekarang masih droplet yang dipercaya, jadi masker adalah sesuatu keharusan gitu. Iya, mungkin kita, Ning pernah ya di swab ya, pernah ragu ya, ada pernah kontak ya, alhamdulillah negatif. Rina sudah 3 kali tuh di swab. Ya,
Karena kita orang kesehatan adalah orang-orang yang beresiko, ya kan, sangat beresiko. Jadi kalau kita terjebak dengan ketakutan terpapar, yang terjadi daya tahan tubuh kita, imunitas internal kita akan menurun. Tentu saja kita jadi panik. Nah, ujung-ujungnya bisa ya ini hiperventilasi. Kebayang nggak sih? Kalau kita serangan panik, kita hiperventilasi, ternyata yang kita takutkan adalah pengaruh jangan-jangan saya kena COVID. Jadi mirip kan keluhannya. Ini yang bikin pasien datang ke kita, padahal cemas terpapar, takut kena. Iya, dia mengalami sesak. Nah, gejalanya memang jadi mirip. Nah, itulah yang harus kita kasih ke teman-teman, ke masyarakat, ya. Apalagi sekarang udah mulai trennya masih tinggi, ya. Kalau di Sumatera Barat mulai naik nih, Neng. Udah berapa hari nih angka positifnya nambah terus. Import case-nya masuk lagi. Nah, gitu. Jadi kita dulu nih yang harus tenang, ya, dokter, tenaga kesehatan nih kayaknya adik-adik banyak yang ikut ya, orang kesehatan banyak ikut di acara ini. Kita dulu yang harus tenang, jangan sampai kita yang panik sehingga masyarakat kita mendapat pertolongan nanti. Oke, makasih Ning udah bergabung. Semoga bisa mengatasi. Amin, insya Allah ya. Semoga kita terpilih jadi orang yang lewat dari pandemi ini ya, Ning. Amin. Reuni lagi kita ya. Reuni lagi kita setelah ini ya. Jangan sekarang, nanti kalau sudah tenang ya. Kangen ya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Oke. Oke, kangen sekali. Kebetulan Bu Ning ini adalah teman Ibu seangkatan 89 ya. Baik. Ada Nindya Putri, apa kabar? Ini mahasiswa Ibu dulu yang juga luar biasa aktivitasnya. Kangen juga sama Nindya Putri ya. Oke. Baik, saya rasa oke. Oke, apakah punya kecemasan harus ke psikiater, Bu Dokter? Oke, makasih. Valian Aini ya, bisa konsultasi dengan psikiater, bisa konsultasi dengan dokter penyakit dalam ya, karena sekarang penyakit dalam itu pendidikan psikosomatis sudah menjadi bagian dari kurikulum dia ya. Para dokter penyakit dalam itu sudah belajar tentang masalah psikosomatis, silahkan juga ke sana. Kalau sulit mungkin langsung bisa lanjut ke konsultannya seperti Ibu. Atau malah bisa juga berdiskusi dengan psikolog, silahkan, nyamannya di mana gitu ya. Kadang-kadang gangguan psikosomatis juga tuntas dengan ustadz mungkin ya, dengan ulama, karena salah satu penerapan terapi ya, pendekatannya adalah pendekatan agama ya. Nggak ada masalah yang tidak akan selesai, dan kita tahu siapa yang memberikan masalah. Tentu saja kita akan serahkan pada yang memberikan masalah itu, persoalan itu ke kita. Sama dengan halnya mengatasi pandemi ya, COVID tadi ya. Kita tahu bahwa Allah lah yang menghadirkan coronavirus itu, dan kita tentu saja berdoa pada Allah supaya corona ini segera diangkat dari muka bumi gitu. Dan kita hanya adalah orang-orang ya, pilihan yang zaman ini adalah zaman yang dipilih untuk menghadapi pandemi seperti ini ya. Sekarang kita harus rubah mindset ya, ketakutan dengan virus hanya memicu serangan panik, dan kemudian kita terjadi sesak ya, mengalami gangguan sesak, dan kemudian kita akhirnya tambah panik karena merasa sesak ini karena saya mungkin sudah terpapar virus. Tapi kalau misalnya kita terpapar virus dan kemudian kita merasa oke, sekitar saya sudah banyak yang kena, mungkin saya sudah kena, tapi kalau Allah menghendaki saya tidak sakit, pasti saya tidak sakit. Dan insya Allah imunitas internal, karena kita menjaga diri kita dengan ketenangan jiwa kita, ditambah dengan mungkin bacaan Al-Quran yang zikir yang kita punya, kita akan dijaga. Kalaupun tuh virus itu singgah, hilang sendiri kemudian, dan tidak menginfeksi, tidak merusak paru-paru kita. Why not kalau kita berpikir demikian ya, bisa saja seperti itu ya. Oke, Mimi apa kabar? Ini juga sahabat lama saya. Ya, silakan nih, silakan. Spesialis penyakit dalam kita sekarang di Indonesia ada di Aceh, center yang ada pendidikan konsultan psikosomatisnya, yang ada pendidikan psikosomatis itu di Aceh, Medan, Padang, Palembang ya. Kemudian Jakarta sendiri, Jogja, dan Makassar. Sekarang lagi pendidikan Solo ya. Jadi memang masih sedikit konsultannya, tapi pendidikan psikosomatis sudah masuk di kurikulum pendidikan dokter penyakit dalam. Jadi walaupun mereka tidak belajar langsung dengan konsultannya, kita diundang untuk berikan materi di Universitas Pendidikan Penyakit Dalam yang tidak ada konsultan psikosomatis ya. Jadi silahkan ya.
Oke, aku sudah 5 kali rapid test. Kenapa ya swab hasil negatif? Kenapa ya keluhan fisik seperti sakit kepala dan dada kiri yang sering aku alami buat aku cemas. Aku tidak bisa fokus dalam bekerja. Kebetulan asisten di mana ya Indra ya? Oh, terputus ya. Oke. Oke, jadi benar ya. Rapid asisten pejabat, jadi sering rapat dan swab. Oke. Kuncinya Pak Indra, satu yang saya sarankan, jangan lupa memakai alat pelindung diri minimal masker ya.